Kata Allah, fa'afauna an dzalika. Dimaafkan sama Allah. Tapi kemudian Allah menyatakan wa ataina Musa sultanan mubina. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu karakter dari Yahudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Pagi ini kita memasuki ayat yang ke-152 dari surat An-Nisa, yang berarti tidak lama lagi kita akan mengganti surat ke surat Al-Maidah insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arinallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha wa akhadna minhum di sini wa akhadna, oh subhanallah, wa akhadna minhum ya mitsaqan ghalidha. Ya. Penjelasan dari mufassirun, para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan terkait dengan ayat yang ke-152. Walladzina amanu billahi wa wahhaduhu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mengesahkan Allah, walam yusyriku bihi ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wasaddaqu birusulihi jami'an, membenarkan terhadap utusan-utusannya secara keseluruhan, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak memisahkan atau membeda-bedakan antar salah satu di antara para nabi-nabi itu, kama yaf'alul kafiruna, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bal amanu bihim jami'an, bahkan justru mereka mengimani seluruh utusan Allah. Ulaika sawfa yu'tihimullahu ajran 'azima jazaa'a imanihim wa a'malihim as-salihah al-qa'imati minhu, sebagai balasan Allah. Jadi Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sangat agung sebagai balasan akan keimanan mereka dan amal saleh mereka yang attabi'a minhu, yang amal saleh itu mengiringi dari keimanannya. Wa kana Allahu ghafuran liman taba min ibadihi rahiman bihim, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha mengampuni kepada siapa-siapa yang bertobat dari kalangan hamba-hambanya, dan Allah maha menyayangi
kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-151 itu menjelaskan tentang karakter orang-orang yang kufur, kan ngaten? Yang bahasa Allah ulaika humul kafiruna haqqan. Di ayat yang ke-152 ini Allah menjelaskan tentang sifatul mukminin. Sifat al-mukminin. Ciri-ciri orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi amanu billah. Sifatul mukminin yang pertama amanu billah, beriman kepada Allah dengan rububiyatullah, mengimani kemaha penciptanya Allah. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mematikan, dan Allah yang menghidupkan. Bahkan Allah yang mengatur semesta alam ini, semuanya adalah yang mengatur Allah. Bab yang sering terlupakan di sini bab ar-rizq, bab al-maut, kemudian al-marad. Gitu. Ini yang sering terlupakan di antara kaum muslimin. Rizki termasuk as-sihah. Ya. Padahal Allah ini yang mengatur semuanya. Tapi terkadang bab mencari rizki meminta pertolongan kepada selain Allah. Yang bahasa kerennya pesugihan. Nggih. Begitu. Jadi padahal yang mengatur semuanya adalah Allah. Atau bab yang ketika kemudian masalah tijarah, perdagangan. Masalah dagang pun juga sering terjadi. Dan ini dalam konteks bisnis itu yang banyak terjadi al-hasad. Ada orang sepertinya tidak kerja di rumah, duwe akeh, wah ngingu toyol. Padahal bisa jadi bekerjanya sekarang dengan konsep online. Jadi YouTuber gitu kan ya. Bikin konten-konten atau kemudian bergerak dalam jual beli saham gitu kan. Ya, jadi atau jual beli Antam, tapi dengan konsep pembelian online nanti dikirim lewat jasa pengiriman. Sepertinya kok di rumah dok, beli mobil berkali banyak, akhirnya hasad, gitu kan? Padahal Allah ini yang mengatur semuanya. Yeah. Termasuk juga bab kematian, sakit dan sehat, ini semua yang mengatur Allah. Ketika diuji oleh Allah sedikit, kita terkadang lupa masa lama kita dalam kondisi sehat. Coba sudah ketika tiba-tiba gusi bengkak, gitu, tidak bisa makan sate, rawon tidak bisa, rujak cingur tidak bisa, hanya minum susu sama roti, itu pun rotinya dimasukkan dicelup, disedot gitu. Itu ngeluhnya Masya Allah, aduh anaknya rame sedikit. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, kita lupa dengan nikmat dikala sehat. Dan karena itu Rasulullah SAW, kalau kita coba cermati
ajaran Rasulullah SAW diperintahkan iktanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datangnya 5. Semasa kita sehat, kita jaga kewajiban Allah. Umpamanya as-salawatul khams, salat 5 waktu kita kerjakan, kemudian ditambah dengan rawatib, malamnya kita lakukan qiyamul lail. Ini mumpung masih sehat. Ketika kemudian dalam kondisi diuji oleh Allah sakit gigi, gusinya bengkak sehingga nggak bisa istirahat, kalau mau istirahat akhirnya minta tolong dokter menggunakan pereda sakit atau supaya bisa tidur karena semalaman tidak bisa tidur. Sudah ada itu otomatis kita tidak bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Menjaga rawatib pun juga tidak bisa. Qiyamul lail apalagi, karena tidak tidur akhirnya menggunakan pil penidur. Tetapi coba ketika kita dalam kondisi sehat kemudian menjaga ini, ketika dalam kondisi sakit kita tidak bisa menunaikan, maka pahalanya itu masih kita dapatkan. Karena itu ikhtanim khamsan qabla. Jadi aji mumpung itu dalam kondisi seperti itu. Kita seringnya dalam kondisi sulit, sakit, ingat Allah terus. Dalam kondisi lapang kita agak ape terkadang dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Itu kalau sudah sakit berbaring di rumah sakit, ya Allah, astagfirullah, setiap ada yang mengunjungi, masya Allah, astagfirullah, itu ingat Allah terus. Giliran sudah sehat, udah malam-malam jam, itulah manusia. Baik ibu sekalian, ketika kita iman kepada Allah, sifatul mukminin mengimani Allah yang mengatur rizki, Allah yang mengatur tentang kematian, kesehatan, dan rasa sakit dan lainnya, semua diatur oleh Allah. Karena itu ketika dalam menjalani masa-masa ujian, al-iltija ilallah, kembali kepada Allah. Begitu. Yang kedua, mengimani juga bahwa Allah menurunkan anzalal kitab. Allah yang menurunkan Al-Quran, termasuk Allah yang dari sisi al-uluhiyah. Ini saya coba perhatikan lebih dahulu. Uluhiyah, berharap. Ibu sekalian, kalau kita berharap kepada manusia tidak akan selesai. Yang ada adalah sakit hati. Sudah kita berusaha dekat dengan tetangga, kita bantu, tapi harapannya dia juga memberikan dekat dengan kita. Kalau semangatnya kita karena dunia, maka tidak ada nilainya. Karena itu bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis cukup panjang, ketika kita menggapai ridha Allah di saat manusia membenci kita, maka Allah akan menghadirkan ridho itu kepada manusia dan akhirnya ridho kepada kita. Tapi kalau kita mencari keridhaan manusia padahal Allah murka, maka yang terjadi adalah Allah pun akan memberikan kepada manusia kemurkaan yang akhirnya murka kepada kita. Yang terjadi akhirnya penyesalan dan penyesalan. Tiba-tiba akhirnya mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sejak awal yang kita cari keridhaan Allah, maka selesai urusan semuanya. Nanti pada akhirnya Allah akan berikan cara manusia itu akan ridho dengan kita.
Jadi pertama di sini, karena itu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Sudah, kita beramal saleh. Kemudian di sini ini yang terpenting, masuk pembahasan berkenaan dengan ayat ini. Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran, tidak perlu lagi kemudian melakukan upaya merevisi Al-Quran. Seperti yang saat ini sedang beredar, ada rencana upaya untuk melakukan revisi Al-Quran oleh masyarakat, oleh tokoh di India. Kalau di Indonesia sudah lama itu, nggih. Tidak bisa, Pak. Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah. Semakin kita cermati, maka teknologi yang ada ini semakin membenarkan bahwa itu adalah merupakan firman Allah dan bukan karya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita mengimani Allah bahwa Allah arsalar rusul. Allah mengutus para rasul wal anbiya. Ya. Jadi Allah yang mengutus para rasul dan para nabi. Nah, kita imani. Karena itu lanjutannya, walladzina amanu sifatul mu'minin al-imanu birrusul. Gitu. Al-iman birrusul. Mengimani para rasul utusan Allah. Ya. Mulai wal anbiya, mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai kemudian Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, mengimani juga Al-Masih Isa alaihissalam itu sebagai utusan Allah. Mengimani Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, karena itu mengimani mereka ini dengan mujmalan. Mengimani bahwa Allah mengutus mereka dengan semua risalahnya adalah risalah tauhid. Semuanya para nabi mengajak untuk menyerukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Karena itu Allah menegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Mengimani Allah. Semuanya seruannya. Karena itu kalau di ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Mengimani semuanya. Jadi beriman pada Allah, mengimani seluruh para nabi. Nah, sebentar. Jadi mengimani Rasulullah SAW, mengimani juga terhadap risalah Al-Muhammadiyah atau ajaran Islam ini. Nih, mengimani itu syariatnya. Termasuk babnya Bapak Ibu sekalian, sekarang itu eranya orang lagi tidak menghargai ulama. Gitu. Bahkan membuka aib. Suami istri pisah, akhirnya aib suami dibuka, aib istri pun juga dibuka. Bagaimana mestinya kita? Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Media saat ini subhanallah, tokoh agama dicari-cari. Ya, siapa yang mencari tidak tahulah ya. Tapi yang jelas kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tidak usah bersikap, lebih baik diam. Ya, kalau toh kita tahu bahwa beliau melakukan itu,
kita jaga, kita tutupi keburukannya, dengan harapan Allah nanti menutup aib kita. Bapak Ibu sekalian, saya jenengan ini kelihatan soleh di mata sesama itu karena Allah menutupi aib kita, gitu. Semua Allah menutupi aib kita. Karena itu kita berupaya untuk menjaga. Berita, terus terang ada berita tentang putranya Ustaz Arifin Ilham dan lain sebagainya, waduh subhanallah, itu menjadi konsumsi publik. Sudah, kita tutup aja, pura-pura tengel, begitulah kata bahasa Madura. Apa tengel itu? Ya situ, pura-pura tidak tahu, sudah diam. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kemudian orang membuka aib kita jauh lebih parah. Sudah, kita tutup, berusaha kita tutupi, tidak perlu untuk ikut menyebarkan. Yang jelas kita mengambil pelajaran, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jadi semangat kita adalah man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Dan apa untungnya? Tidak ada untungnya sama sekali. Kita berusaha untuk menjaga. Kalau toh kemudian mendengar informasi miring tentang kita, lebih baik japri. Ini saya dengar, benar enggak? Oh ya sudah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Begitu kita doakan, gitu saja. Gitu. Karena kalau sudah public figure dari kalangan ulama kemudian jatuh, Pak. Yang jatuh itu bukan yang bersangkutan saja, bukan saja keluarganya, tetapi agama ini dilecehkan oleh mereka-mereka yang membenci agama yang mulia ini. Begitu nggih. Jadi sudahlah, kita tutup, berusaha menutupi aib. Kalau bahasa pesan para ulama itu istahil bi uyubika an uyubil akharin. Sibukkan dirimu untuk mencari aib diri dengan mencari kesalahan orang lain. Untuk mengetahui seseorang ini amanah dan tidak itu gampang. Titipi duit, selesai. Kira-kira mengembalikan enggak? Itu sudah standar kalau ingin melihat orang itu amanah, di situ biasanya. Karena kalau sudah berurusan dengan uang itu biasanya sudah sudah itu. Mulai sudah, Pak. Apalagi sudah ini pokoknya saya titip, terserah, sudah dipakai monggo silahkan. Saya tidak minta laporan, tiap kemudian disupport, sudah. Suatu saat akhirnya gimana kegiatan yang dulu saya titipkan dananya, waduh, bisa minta laporan. Kegiatan siapa saja yang pernah, barangkali saya bisa nambah begitu. Di situ biasanya problem. Ibu sekalian. Dan risalah Islam dari ini termasuk menjaga amanah, kan ngaten. Karena itu ciri dalam surat Al-Mu'minun kita walladzina hum li amanatihim hafizun, menjaga amanah. Nah, kita amanahnya banyak, Pak. Terbesar itu amanah menjaga keluarga. Gitu. Menjaga amanah titipan Allah berupa harta. Gitu. Menjaga amanah ketika Allah menganugerahkan ilmu. Itu pun juga amanah yang harus kita distribusikan, kita sampaikan. Jadi besar. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, termasuk di sini adalah mengimani seluruh utusan Allah Subhanahu Wa Taala, walam yufarriqu baina ahadin minhum. Apa balasannya? Ulaika saufa yu'tihim ujurahum, akan diberikan kepada mereka pahalanya. Jenengan cermati ya Ibu sekalian, setelah menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman dan kemudian Allah memberikan balasan, wa kanallahu ghafuron, dan adalah Allah Maha Pengampun. Karena bisa jadi dalam kita melaksanakan keimanan, menjaga iman itu kadang terpeleset dalam kemungkaran. Termasuk ketika menjaga amanah pun terkadang kita terpeleset dalam kemaksiatan. Jelas, karena memang manusia gitu kan.
Nggih. Tapi di sini Allah mengatakan Ghafuran, Allah Maha Pengampun. Dengan kita menjaga 5 waktu, ini sudah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kan tentang keutamaan salat 5 waktu itu kan jelas nggih, seperti kita mandi di air yang jernih. Sehari mandi 5 kali. Kata Rasulullah, hal yabqa min darani syai', apakah masih ada tersisa kotoran dalam tubuh? Jadi kita peluangnya Masya Allah. Subuh menuju zuhur, ini peluangnya maksiatnya besar, durasinya panjang, gitu. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggugurkan itu dengan wudhu, gitu. Kemudian dengan sholat. Zuhur asar potensi juga melakukan kesalahan, kecuali habis zuhur tidur. Tidur sampai asar, potensi berbuat salah hilang, tapi diberikan. Habis asar menuju maghrib ada peluang, maghrib menuju isya peluang juga. Habis sholat dari masjid keluar, ini masih Syawal, sonjo ke rumah temannya, sudah. Ketika sonjo lupa, iya sampean ketemu, iya waduh rusak si fulan saiki. Akhirnya hibah tanpa sadar. Padahal tujuannya silaturahmi menghapuskan dosa. Peluang itu ada. Azan maghrib berkumandang, seret, tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan. Kemudian Allah ampuni dengan isya. Habis isya insya Allah jarang yang beraktivitas kecuali di rumah istirahat. Subuh, jadi selamat tidur, Masya Allah, itu peluang Allah membersihkan dosa kita besar. Karena itu bagaimana sholat kita itu berkualitas, gitu. Kalau pesan Mu'adz bin Jabal kepada putranya, seperti ketika kita sholat ini seperti kita sholat yang terakhir, kita nikmati, Pak. Itu. Kemudian rahiman, sudah diampuni, masih disayangi oleh Allah. Masya Allah, luar biasa sini. Baik ibu sekalian, coba jenengan cermati keindahan Al-Quran. Kemarin membahas ciri orang-orang kafir, gitu. Kemudian membahas antara kafir, kemudian membahas ciri-ciri orang mukmin. Sekarang menceritakan tentang ahlul kitab. Ini wabil khusus Yahudi, yang banyak sekarang itu ada yang membuat narasi bahwa Yahudi lebih berhak terhadap tanah Palestina, Zionisme lebih berhak untuk berada di Palestina, bahkan menyalahkan orang yang berbuat untuk Palestina, membantu masyarakat muslim di sana. Nah, itu kan luar biasa. Yas'aluka ahlul kitab, ini Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ahli kitab bertanya kepada Muhammad, meminta antunazzila alaihim kitabim minas sama, minta diturunkan kitab langsung ditujukan kepada fulan. Itu kalau jenengan cermati dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu, mereka datang turunkan, jadi mintalah kepada Allah agar menurunkan ayat kepada, ditujukan kepada si fulan, fulan, begitu. Apa kata Allah? Allah menyampaikan pada Rasulullah, tidak usah sedih. Termasuk kita, kalau ada orang yang mengorek-ngorek tentang Al-Quran, tidak usah. Faqad sa'alu akbar min dzalik. Mereka lebih dulu, ini diingatkan pada Rasulullah, mereka telah meminta kepada Musa lebih dari itu. Apa itu? Arinallaha jahratan. Wahai Musa, mintalah kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya. Kalau dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu kecuali engkau, Allah menunjukkan, ditunjukkan, artinya Allah menampakkan dirinya, menunjukkan, begitu. Apa kata Allah? Fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Nah, ini kezaliman mereka, Pak.
minta agar Allah menampakkan diri. Kan Nabiullah Musa alaihissalam pernah menyampaikan, kan begitu. Coba kira-kira, apakah kamu tidak beriman? Afalam tu'min? Kami beriman, tapi lihat ma'inna qalbi. Nggih. Fanzur ilal jabali, karena itu lihatlah kepada gunung. Tapi kemudian terjadi gempa atau keguncangan yang dahsyat. Baru kemudian mengatakan Allah kemudian sadar, karena itu Nabi utusan Allah itu kemudian sadar dan kemudian mengatakan kami tidak akan. Karena itu kata Allah, lantarani, kamu tidak akan mampu untuk melihat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Begitu kata Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kezaliman. Sudah begitu kemudian ketika Allah tunjukkan kekuasaan Allah dalam surat Al-Baqarah, menghidupkan orang yang mati itu, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun tsumma qasat qulubukum. Nah, sudah tahu begitu kemudian mereka menjadikan ijil, anak sapi, dijadikan sesembahan, gitu. Tapi itu kata Allah, fa'afauna an dzalika, dimaafkan sama Allah. Tapi kemudian Allah menyatakan wa ataina Musa sultanan mubina. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu karakter dari Yahudi. Ya. Yes, tidak akan memenuhi janji. Kepada para nabi aja dibunuh, gitu. Nabiullah Musa menunjukkan, wah ini tukang sihir, kan ada. Begitu, sudah banyak. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Sudah. Wa qulna lahum, kami ingatkan, kata Allah, ini secara khusus kita bahas, la ta'du fis sabt, jangan melampaui batas pada hari Sabtu. Yahudi itu kan tidak boleh diperintahkan untuk beribadah pada hari Sabtu. Jenengan kalau cermati, ketika Yahudi memprovokasi untuk kemudian terjadi koalisi, perang koalisi, atau yang dipilih terang dan perang Ahzab atau perang Khandaq. Ini inisiator peperangan ini siapa? Yahudi, Pak. Inisiatornya Yahudi. Koalisi itu. Perang koalisi itu. Multinasional. Ini siapa? Inisiator Yahudi. Dalam hal ini Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab dan tokohnya, salah satu tokoh Yahudi, itu datang ke Mekah menemui Quraisy. Setelah Bani Nadir terusir dari Madinah dan kemudian kekuatan kaum muslimin semakin solid di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW setelah peristiwa perang Uhud, apa yang terjadi? Datang. Akhirnya waktu itu Abu Sufyan ibn Harb dan para tokohnya sepakat, ya sudah kalau gitu kita perangi. Apa cukup dengan Quraisy saja? Enggak, datangi kabilah-kabilah yang lain. Bani Ghatafan, ini kemudian Bani Asad. Sampai kemudian jumlah pasukan mereka kurang lebih 10.000. Dengan Rasulullah SAW bersama pasukannya 3.000. 3-1, gitu. Tapi subhanallah, akhirnya Allah menghadirkan pertolongannya melalui Nuaim ibni Mas'ud
Al-Ghatafani. Gitu. Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani ini tokoh dari Bani Ghatafan yang membuka komunikasi juga dengan Bani Quraidah, sekutunya. Ternyata Allah berikan hidayah, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, menyatakan kepada Rasulullah masuk Islam, wahai Rasul, apa yang saya bisa lakukan? Saya sudah masuk Islam, tapi kaumku tidak tahu kalau saya masuk Islam. Termasuk juga Bani Quraidah, sekutuku tidak tahu. Kata Rasulullah, sudah lakukan untuk kita semampu kamu. Ingat, perang itu penuh dengan siasat. Kan mendatangi tokoh Quraidah. Quraidah, kamu kalau memerangi Muhammad dan kawan-kawan dan sahabatnya, kamu seorang diri tinggal di Madinah. Kalau orang Quraisy menang, maka mereka akan mendapatkan ghanimah. Kalau tidak, kalah, Quraisy kalah dalam perang, maka Anda akan diserang oleh kekuatan Madinah. Apakah mereka bantu? Karena itu mintalah jaminan. Begitulah hingga pada akhirnya merodohi koalisi ini. Semuanya meninggalkan Madinah dan Allah akhirnya hadirlah kemenangan, di antaranya melalui Nu'aim. Yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian, Quraidah Yahudi itu begitu karakternya. Yeah. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami sudah ambil dari mereka perjanjian yang keras. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kita inginkan dari kajian pagi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencoba membandingkan kepada kita karakter orang-orang kafir, karakter mukmin, dan karakter Yahudi. Dan karakter mukmin itu disebutkan di antara dua karakter itu. Artinya orang mukmin harus mempunyai karakter yang berbeda. Mutamayyiz. Jangan sampai mengadopsi karakter kafir, apalagi karakter Yahudi, dicampur aduk. Iya, kalau kemudian ayam dicampur kuah, kasih mie, kasih jadi soto, gitu. Itu enak. Tapi kalau karakter sifat sebagai pribadi mukmin, kafir dan munafik itu dijadikan satu, wah tambah gaduh-gaduh, ndak rusak itu, ndak jelas karakternya. Jadi itu harapan kita. Mudah-mudahan kita mencermati dan kemudian mengadopsi karakter, menampakkan karakter kita sebagai muslim, dan itulah sesungguhnya pembeda di antara kita semua. Nggih. Monggo. Nggih. Yahudi ada yang beriman di masa itu, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu tokoh Yahudi, Pak, ahli agama Yahudi. Dia mengetahui ciri-ciri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan waktu itu kepada suku Aus dan Khazraj, nanti akan ada utusan. Cirinya seperti itu. Karena itu ketika kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendatangi, dikasih hadiah, dikasih sedekah. Rasulullah tidak mau makan, sudah balik. Kemudian hari esoknya ini sedekah, baru Rasulullah na'am. Dia mengatakan, ini ciri yang pertama. Terus melihat tanda-tanda kenabian pada fisik Rasulullah SAW. Setelah itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, nyampaikan, temui Yahudi, tanyalah kepada mereka tentang aku. Ditanya komunitas Yahudi, bagaimana engkau dengan Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam itu orangnya alim, ini macam-macam. Terus disampaikan oleh Rasulullah, sekarang dia sudah memeluk agama Islam. Langsung saat itu mengatakan, Abdullah bin Salam aswa'un nas, ajhalun nas, orang yang paling buruk, paling bodoh. Coba dalam satu kesempatan, Pak. Jadi kan ada tujuan duniawi, begitu. Jadi ada karakter, ada tokoh Yahudi yang kemudian masuk Islam, salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Monggo Ibu. Nggih. Uluhiyah. Contoh sederhana nggih tentang uluhiyah itu.
Uluhiyah itu kan sebenarnya pengejauhan atau kumpulan dari makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ambil contoh sederhana ya. Bagaimana yang dilakukan satu Rasul pada saat peristiwa perang Badar yang kemudian diistilahkan Badal Al-Kubra. Secara kuantitas jumlah pasukan tidak mungkin, Pak. Kan 313 melawan 1000 pasukan. Kemudian ini persenjataannya lengkap, canggih. Ini ala kadarnya. Kenapa ala kadarnya? Karena ada di antara sahabat yang tidak bawa pedang. Tidak bawa pedang, diambilkan pelepah kurma, dikasih sama Rasul, kamu berperang sama ini. Itu dibuat sampai beliau meninggal dunia, berperang dengan pelepah kurma dan mati musuhnya. Itu. Sehingga dalam kondisi ini Rasulullah SAW menyusun strategi. Di antara strategi adalah tempat memilih ikhtiyarul mauqi', memilih tempat peperangan. Awalnya Rasulullah memilih areal yang berdebu, areal yang berkerikil, karena ini berdebu. Kalau berdebu otomatis akan mudah terjatuh, kan gitu. Kata sahabat, apakah ini wahyu ya Rasul? Enggak, ini perang itu siasat. Oh kalau gitu jangan di sini wahai Rasul, jangan di daerah berkerikil kiri di tempat ini. Tapi ini berdebu, begitu kan? Mohon maaf tadi milih pertama berkerikil, ini berdebu. Nah. Sudah. Setelah itu, setelah memilih tempat, pertama, umpamanya ini areal peperangan ya, ini sumber mata air. Rasulullah SAW pertama itu memilih di sini tempat kemahnya, muaskar musuh, campnya kaum muslimin di sini. Kata sahabat, jangan, kita di sini wahai Rasul. Sumber mata air ini kita penuhi kebutuhan air, kemudian sumber-sumber kecil kita tutup. Akhirnya orang musyrikin kekurangan kebutuhan stok air. Kemudian Rasulullah, ini saya katakan, iya karena butuhnya di sini. Setelah mengatur secara strategi dengan pasukan bersaf, ya. Kalau musyrikin nyerang, kalah, mundur, nyerang, mundur. Rasulullah enggak. Bersaf, ini ada 10 pasukan di depan. Terdesak, mundur, masuk pasukan berikutnya. Terus seakan-akan pasukannya terus berdatangan. Kalah ini, Pak. Tapi sebelum kalah ada hal yang menarik. Rasulullah semalaman berdoa, menggantungkan kepada Allah, Allahus Samad itu, dengan mengatakan bahasa terakhir dalam doanya itu sebelum intuhlik hadhil fi'ah, jika engkau kalahkan, selesai. Allah kemudian turunkan hujan. Ketika Allah turunkan hujan, yang tadinya berdebu menjadi padat, sedang yang berkerikil karena banyak air akhirnya licin. Jatuhlah pasukan-pasukan musyrikin. Itu maksud saya. Yang dalam realitas masyarakat kita sekarang dalam hal uluhiyah ini banyak. Contohnya adalah ketika kita dalam kondisi kita, kadang Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdagang, kalau kita bertransaksi, itu kan mengalami fluktuasi, ada kalanya tidak ada yang datang sama sekali, tapi ada kalanya rame. Coba jenengan perhatikan, malam dalam 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, coba jenengan perbanyak kualitas istighfar jenengan. Jenengan baca kualitas salatnya jenengan jaga. Hari keempat bagaimana transaksi kita. Setelah itu akan terlihat sekali. Jadi pertolongan Allah itu di situ akan hadir. Kemudian setelah itu jenengan coba sholatnya asal-asalan, dalam artian waktunya tidak kita jaga, istighfar kita kurangi, kualitas ibadah kita kurang, bagaimana ekonominya? Di situ Bapak Ibu sekalian. Masyarakat kita itu seringnya kita itu mengenal Allah ketika dalam kondisi sempit,
Padahal kata Rasulullah, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ketika Allah mengucurkan rezeki, itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika dalam kondisi ujian, Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Barangkali ngoten nggih, Ibu. Kita batasi nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ini Ustaz, karena ini pemikiran saya agak complicated gitu Ustaz. Mengimani semua rasul Nggih. dan para nabi. Ya, Itu mengimani keberadaannya atau dengan risalahnya juga Ustaz? mengimani keberadaannya dan risalah yang dibawa tetapi di masanya. Oh, di masanya. Nggih, setelah itu, setelah diutusnya Rasul, maka risalah mereka tidak berlaku. Oh, begitu. Nggih. Jadi tidak terus mengikuti kecuali yang dibenarkan oleh Rasul, seperti puasa Daud. Puasa Daud itu risalah Nabiullah Daud, tapi kemudian dibenarkan oleh Rasulullah dan kita laksanakan. Khitan itu risalah Nabiullah Ibrahim, kita lanjutkan. Karena pada titik akhir nanti pertanyaan saya Ustaz, tapi sudah terjawab Ustaz. Kalau mengimani keberadaan dan risalahnya berarti memandang semua agama sama, kan begitu Ustaz. Nah, Betul. ini yang menjadi complicated Betul. dalam pikiran saya. Risalah para nabi sama, yaitu mengisahkan Allah. Nabiullah Musa, Isa, Ibrahim, semuanya mengajak. Coba Ibrahim, itu dikatakan Ibrahim Hanifan Muslima. Nabiullah Ibrahim Muslim, dia beriman kepada Allah. Karena itu ketika Allah idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, masuk Islam kamu, pasrahlah, saya telah pasrah kepadamu ya Rabb. Tapi syariatnya berbeda. Syariat Isa alaihissalam berbeda dengan syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Umar bin Khattab mempelajari Injil, Rasulullah tanya, apa kamu tidak percaya? Kalau kamu mengikuti mereka di saat aku diutus, tidak ada nilainya. Dan para nabi nanti pada saat hari kiamat mengimani Nabiullah Muhammad SAW, mengimani risalah Al-Quran. Jadi tidak semua agama benar. Karena Yahudi saat ini, kemudian Nasrani saat ini sudah mengalami perubahan. Buktinya apa? Ketika Isa alaihissalam Allah katakan, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu perintahkan kepada masyarakat, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, sesembahan? Apa kata Isa? Enggak. Dia mengatakan, in qultu faqad alimta. Kalau aku mengatakan itu engkau tahu ya Allah. Karena engkau adalah Allamu, Maha mengetahui. Jadi begitu Bapak. Monggo terakhir. Nggih, sami-sami. Jadi dalam pembahasan kita ini kan yang pertama tentang orang beriman. Ya. Yang mendapat pahala dari Allah karena memang tidak membedakan dunia. Ya. Yang kedua, ini mohon mungkin kalau salah pemahaman. Yang kedua adalah orang-orang zalim, yaitu yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ini ahlul kitab dari Yahudi. Nggih. Jadi yang dilakukan oleh ahlul kitab orang Yahudi yang pertanyaannya berlebih-lebihan. Ya. Untuk ditunjukkan Allah begitu. Ya, betul. Ada dua hal itu. Ya. Jadi ada beberapa sebenarnya tadi diantaranya memang bentuk kezaliman mereka minta agar Allah nampak, kan begitu. Arinallaha jahratan, begitu. Terus mereka juga diantara bentuk kezalimannya adalah memisah-misahkan, membeda-bedakan antara para utusan dan kemudian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Itu diantara bentuk kezalimannya. Ngeten. Cekap Bapak Ibu sekalian nggih, hampir jam 6 karena ada yang mengajar, ujian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kajian pagi ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Kehadiran panjenengan semua Allah jadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan mudah-mudahan ini cara Allah untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang komitmen dengan agama Allah,
istiqomah dalam menjalankan syariatnya, dan Allah antarkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.